Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk klikkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan saya harus kasih tahu guys bahwa minggu depan kita akan mendapatkan volatility yang luar biasa dari market dan saya akan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu kita akan mulai dulu dari market cap. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,06 triliun dolar atau naik sekitar 0,02%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 23.155, Ethereum 1.592, BNB 307, XRP 0,41, Cardano 0,38, Dogecoin 0,088 dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 1,13 dolar. So, per hari ini kita melihat market sebenarnya dalam keadaan yang mix, walaupun kenaikan dan penurunannya nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 1,23% ke 0,088 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, apa alasannya guys? Kira-kira minggu depan kita bakal melihat volatility yang luar biasa di market. Tidak hanya di kripto, tapi stock market, forex market, komoditi, kemungkinan semuanya akan volatil. Karena minggu depan kita akan mendapati banyak sekali data ekonomi yang sangat penting yang akan dirilis. Oke? Mungkin di awal minggu masih so-so aja gitu ya, masih kayak kalem-kalem aja. Baru di tanggal 31 Januari nanti, ya adalah sedikit gitu ya, kita akan melihat data GDP dari area Euro. Kemudian ada CB Consumer Confidence dari United States. Tetapi jika teman-teman scroll lagi ke bawah, nah ini udah mulai menarik nih. Di tanggal 1 Februari, kita akan melihat Core Inflation Rate dari area Euro. Kemudian ada ISM Manufacturing PMI. Tidak sampai di situ, keesokan dini harinya kita akan langsung melihat di tanggal 2 Februari 2023, Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat. Kalau kalian perhatikan di tanggal 2 Februari, itu ada 3 central bank sekaligus yang akan memutuskan suku bunga. Dari UK, dari area Euro, dan dari United States. Jadi di hari itu kemungkinan volatility di forex market itu bakalan luar biasa banget. Dan jika teman-teman perhatikan, Fed Interest Rate Decision itu diekspektasikan terjadi kenaikan 0,125%. Dari 4,5 menjadi 4,625. Kita nggak tahu apakah ini akan terjadi atau tidak, apakah terjadi surprise, artinya kenaikan yang diekspektasikan di sini tidak sesuai. Dan kemungkinan itu bakal menciptakan volatility di market, guys. Oke. Dan tidak sampai di situ, masih ada lagi, tenang. Di tanggal 3 Februari nanti kita juga akan melihat NFP sekaligus unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dan semua ini tentunya akan sangat dinanti-nantikan oleh para trader dan juga investor. Sehingga jika teman-teman perhatikan, di hari Senin ataupun Selasa di minggu depan mungkin kita masih akan sedikit slow, tapi sudah menjelang Rabu, Kamis, dan Jumat kita kemungkinan akan mendapatkan volatility yang luar biasa. Jika gitu ya, pada kenyataannya kita melihat Fed Interest Rate Decision sesuai dengan ekspektasi kenaikannya hanya sekitar 0,125%, harusnya ya guys, harusnya itu akan menjadi sebuah berita positif untuk market. Itu menunjukkan bahwa the Fed sudah jauh lebih dovish daripada terakhir kali mereka memutuskan kenaikan suku bunga yang masih 0,5%. Oke, jadi kalau misalnya cuma dinaikkan 0,125, harusnya akan memicu reaksi positif ya menurut saya pribadi untuk market. Tetapi, apabila kita justru melihat kenaikannya di atas, misalnya kenaikannya 0,25 atau bahkan 0,5 lagi, maka itu bisa jadi akan menciptakan semacam reaksi negatif. Terutama kalau misalnya kenaikannya sampai 0,5. Kalau 0,25 saya rasa masih ya, kalaupun ada sell off tidak akan terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya kenaikannya lagi-lagi 0,5% menjadi 5% dari 4,5, itu yang menurut saya akan menciptakan selling pressure yang luar biasa besar di market. Oke, karena sekarang market itu guys, sebenarnya ekspektasinya adalah kenaikannya 0,25%. Menjadi berarti kan 4,5 menjadi 4,75. Tapi saya nggak tahu forecastnya kenapa menjadi 4,625 untuk hari ini.
Tapi let me know guys, menurut kalian apakah Fed pada akhirnya akan memutuskan kenaikan 0,125 atau 0,25? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Yang berikutnya, ini ada sebuah data on-chain lagi yang disebut sebagai cost basis analysis. Dan ini disajikan oleh Will Clemente dan disebutkan di sini untuk yang garis biru, ini ada yang warna biru di sini, itu adalah short term holder cost basis. Sedangkan untuk yang biru muda di sini, oke, ini kan biru gelap. Kalau ini kan biru muda ya. Biru muda itu long term holder cost basis. Dan setiap kali, ini menurut Will Clemente ya, setiap kali kita melakukan crossover gitu ya, crossover di sini artinya yang warna biru gelap itu crossover ke atas ke biru muda, itu biasanya menandai akhir dari bear market dan kemudian kita akan menuju ke bull market yang baru. Ini terjadi di beberapa cycle sebelumnya. Di sini jika teman-teman perhatikan, ketika kita sudah crossover di sini, itu menandai bahwa kita sudah menyelesaikan bear market pada saat itu. Walaupun sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, ini sedikit lagging ya guys. Alias kalau misalnya teman-teman baru beli ketika dia crossover, sebenarnya sudah ketinggalan ya mungkin 50% dari total rally di sini. Di sini juga sama, jika teman-teman perhatikan crossovernya terjadi di sini dan juga menandai akhir dari bottom bear market. Oke, tapi kalau teman-teman baru beli ketika dia crossover, lagi-lagi mungkin udah ketinggalan kurang lebih ya ada 50-60% lah harusnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ini masih oke lah, karena kalau teman-teman perhatikan ini pergerakannya parabolik banget ke atas. Ya di sini juga sama, kita mendapatkan crossover, kemudian kita sudah menyelesaikan bear market pada saat itu dan kemudian kita membentuk bull market. Dan kali ini kita sebenarnya belum gitu ya, kita sebenarnya belum mendapatkan crossover, tetapi garis biru gelapnya itu sudah mengarah ke atas guys di sini. Jika teman perhatikan. Dan apabila gitu ya Bitcoin mampu untuk terus mengalami kenaikan atau at least stay di angka yang cukup tinggi, mungkin di sekitaran 25-26 ribu dan stay di angka tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama, maka bukan tidak mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan kita akan melihat garis biru gelap di sini sudah akan crossover ke atas garis biru muda ini, yang secara historis menandai bahwa kita sudah menyelesaikan bear market. Oke, jadi ini adalah sebuah data yang mungkin juga harus kita pantau berikutnya gitu ya, kira-kira apakah akan terjadi ataukah kita akan lagi-lagi mendapatkan lower low dari sini dan baru dari sana kita akan ketemu dengan bottom bear market. Itu mungkin jawabannya bisa langsung kita temukan minggu depan loh guys, jangan sampai salah, karena minggu depan akan ada banyak sekali event yang bisa menggerakkan market. Oke? Sebelum kita masuk ke chart guys, untuk kalian yang kemarin sudah tahu harusnya dan sudah ada 6 orang yang copy. Tapi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu gitu ya, karena kemarin saya lihat banyak sekali peminatnya, bahwa saya sudah buka copy trading. Kalau misalnya teman-teman memang tertarik untuk copy trade dari saya, dan saya putuskan untuk copy trade di BitGet. Jika teman-teman tertarik gitu ya, teman-teman bisa langsung klik saja, linknya sudah ada di kolom description box di bawah. Kalau misalnya yang belum sempat mendaftar di BitGet, teman-teman tinggal klik dulu, nanti tinggal mendaftar. Kalau yang sudah mendaftar, bisa langsung klik juga link yang ada di bawah dan akan langsung masuk ke halaman copy trade saya di sini. ROI-nya sementara ada 29% gitu ya. Dan untuk sementara masih juga ada floating profit di Dogecoin. Jadi teman-teman kalau misalnya yang baru join kemarin, harusnya baru dapat satu posisi gitu ya yang saya buka di BNB. Tapi kalau misalnya yang sudah join dari hari pertama, harusnya sudah mungkin belum ada ya. Tapi ini saya baru buka 1-2 hari juga guys, jadi masih baru-baru juga. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik gitu ya untuk copy trade, silakan klik link yang ada di kolom description box di bawah. Sekali lagi disclaimer on guys, ini saya hanya untuk mencoba membantu gitu ya, tapi saya tidak pernah kasih garansi ke kalian. Ini disclaimer aja, tidak pernah kasih garansi kalian dan jaminan bahwa kalau kalian copy trade ke saya, kalian akan langsung profit. Oke, tidak ada jaminan seperti itu, tapi saya akan usahakan semaksimal saya. Ketika kalian copy nanti, pastikan kalian aware untuk settingan marginnya juga, jangan terlalu besar. Oke, pastikan jangan sampai ketika satu kali trade, kalau misalnya loss, kalian langsung akan margin call. Jangan seperti itu, berarti itu resikonya terlalu besar. Dan usahakan capitalnya jangan terlalu kecil gitu ya, supaya ruang geraknya juga lebih besar. Oke, jadi kalau misalnya tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah dan tinggal klik saja copy now di sini. Oke.
So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita masuk chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari 4-hour chart. Untuk sementara di Bitcoin sebenarnya tidak ada perubahan sama sekali. Kita masih cenderung melakukan konsolidasi walaupun sesekali kita akan mendapatkan pump di sini. Ini biasanya hanya untuk meliquid gitu guys. Orang-orang yang over leverage mungkin dari arah short, tapi kita langsung kembali down lagi. Dan untuk sementara karena kita juga masih berada di hari Minggu, terlebih lagi kita tahu bahwa minggu depan akan ada banyak sekali event yang sangat penting, maka kemungkinan saya expect untuk hari Minggu ini tidak akan banyak action yang bakalan kita lihat di Bitcoin. So secara overall kalau misalnya teman-teman yang merupakan swing trader, saya rasa masih belum akan ketemu dengan setup yang memadai gitu ya. Kalau misalnya teman-teman yang scalper, ya mungkin bisa lah ada dapat setup kalau misalnya memang maksa banget mau masuk gitu ke market. Tapi saya pribadi tidak sarankan kalian untuk masuk hari ini gitu ya. Karena menurut saya nggak worth it guys. Ketika nanti tidak ada volume, pergerakan juga tidak ada. Lebih baik kita liburan aja, ngapain kita pantau market yang tidak bergerak gitu ya. Secara overall gambaran saya belum ada yang berubah sama sekali gitu ya. Artinya selama kita melakukan konsolidasi seperti ini, maka sebenarnya probability-nya adalah lebih tinggi. Kita akan meneruskan kenaikan dari sini menuju ke next area major resistance di sekitaran 25 sampai 25.800-an. Oke. Dan senario yang satunya yang sudah saya sampaikan juga, apabila memang Bitcoin pengen untuk koreksi lebih dalam dari sini, sebelum kita mungkin kembali reverse ke atas, maka tandanya menurut saya cukup simpel, bisa teman-teman perhatikan, adalah jika kita mampu break di bawah area 22.300. Oke, kita break di bawah 22.300. Idealnya adalah kalau kita melihat penurunannya dalam bentuk yang cukup impulsif seperti ini. Kemudian disertai ada bearish continuation pattern, mungkin ada bear flag ataupun bearish consolidation. Dan dari sini, ini adalah pertanda bahwa kemungkinan kita akan melihat Bitcoin mendapatkan koreksi yang lebih dalam dari sana. Baru mungkin kalau ini yang terjadi, mungkin kita bisa cari short setup dari sana gitu ya. Tentunya juga ini high risk, tapi ini worth it menurut saya. Daripada kalau teman-teman short dari sini, saya rasa itu sedikit kurang bijak. Kenapa? Karena teman-teman short sedikit di atas area support, yang artinya secara risk and reward harusnya tidak akan terlalu memadai. Untuk yang long juga sama, bukan karena alasan risk and reward-nya kecil gitu ya. Artinya kan target berikutnya di sekitaran 25.000 sampai 25.800. Tetapi bagi saya sekarang setup-nya yang kurang jelas gitu guys. Setup-nya yang kurang jelas. Pattern-nya di sini juga kurang jelas bagi saya. Jadi saya pribadi lebih prefer untuk menunggu saja di Bitcoin. Tetapi saya mempunyai trade di altcoin karena banyak altcoin yang setup-nya jauh lebih jelas dan jauh lebih bagus daripada Bitcoin. Jadi kita cukup tahu Bitcoin kira-kira arahnya sedikit banyak kemana, oke? Dan kita cukup cari setup di altcoin yang lebih baik, yang lebih bagus, dan RR-nya jauh lebih memadai. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.